Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Terima kasih dan selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'izni wa sirajan munira. Fi awalil marrah nashkurullah azza wa jalla alladzi a'tana rahmatan thumma salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladzi akhraja nas min adh-dhulumati ila an-nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai malam kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar, melanjutkan kehidupan, menjalankan ibadah, tanda ketaatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah satu-satunya harapan kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah Ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin, hadirin rahimahumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali ketemu dalam taklim kajian kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan hati untuk menjalankan ibadah, untuk selalu taat kepada Allah, menjauhkan larangan Allah, menjalankan perintah. Semua itu kita persembahkan, kita niatkan adalah lillah kalimatillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita yang kemarin, bahwa dalam tinjauan ilmu tauhid ada hal-hal yang sifatnya membuat kehidupan kita itu menjadi gelap gulita, baik dari dunia apalagi nanti kehidupan kita di alam kubur akhir. Mudah-mudahan kita selalu dengan istiqomah tersebut menjadikan ibadah-ibadah tersebut sebagai wasilah, sebagai syafaat, sebagai penerang bagi kehidupan kita di akhirat kelaknya. Jadi kemarin ada 5 khamsatun zulmatun, ada 5 yang membuat kehidupan manusia itu gelap gulita, dan 5 pula sebagai penerangnya. Mari kita amalkan dalam rangka kita untuk berma'rifatullah. Ma'rifat itu adalah dalam rangka
mendekat. Korib, asal kata dari korib, karib kerabat, nah Jawanya begitu tuh. Karib itu dekat, kerabat itu gak berjarak aspek. Taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Dengan jalan apa? Dengan jalan ibadah. Innalladzina yastakbiruna ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah kepadaku, saya dahuluna jahannam dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam jahannam dengan hina-hina. Itu sudah kita sampaikan kemarin. Salah satu manusia yang sombong, tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mau sholat. Jadi hubbud dunia, terlalu cinta ke dunia, membuat kehidupan manusia itu gelap gulita sampai nanti di akhirat. Penerangnya takwa. Jadi takwa itu jangan sampai lepas. Wazambu zulmatun, dosa-dosa yang kita buat itu menjadikan diri kita, kehidupan kita, akhirat kita nanti gelap gulita. Wasirajulaha, taubat, penerangnya adalah taubat. Jadi taubat itu tidak harus menunggu umur. Tidak ada dosa yang kecil kalau ditumpuk terus, ditumpuk dari pasti nyolada. Gitu. Sama jawab, awak baik kali ini dia batu cie. Lama-lama kan menjadi banyak jadinya. Orang-orang kampung dulu kalau mau beli rumah kan begitu tuh. Bawa batu dari ia. Selesai rumah siapnya. Tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar, taubat. Jadi taubat itu tidak harus menunggu umur, tidak harus menunggu waktu. Kapan saja, di mana saja, siapa saja, tetap taubat. Karena manusia itu tidak ada yang lepas dari salah dan dosa. Kullu syai'un, kullu bani Adam khata. Tiap-tiap manusia itu melakukan kesalahan dan dosa. Wa khairu khata, manusia yang baik itu dia melakukan kesalahan, tubu ilallah, dia taubat kepada Allah. Jadi dosa itu membuat kehidupan kita menjadi gelap gulita. Penerangnya adalah taubat. Wal qabru zulmatun, alam kubur itu adalah tempat yang gelap gulita. Wasirajulaha la ilaha illallah, penerangnya banyak membaca la ilaha illallah. Gitu. Tidak boleh Allah dipersekutukan, tidak boleh Allah diperserikatkan. Itu namanya syirik. Syirik menganggap Allah itu berilah, menganggap Allah itu berbilang, mengakui Allah itu lebih dari satu, baik dalam tindakan, ucapan dan perbuatan. Kadang ucapannya la ilaha illallah, tapi perbuatannya tidak cocok. Gitu. Tidak benar juga. Jadi mari kita selaraskan, kita seimbangkan antara ucapan dengan perbuatan kita. Kalau kita la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka jangan mengakui lagi Tuhan-Tuhan yang lain. Bagaimana caranya? Kalau ada panggilan Allah, ikuti. Gitu. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah. Wal akhiratu zulmatun, yang keempat, akhirat itu tempat yang gelap gulita. Wasirajulaha amilus solihah, pada
syarat utamanya harus amal soleh. Kalau tidak mau, maka dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Gitu. Irji'i, kembalilah. Nah, kalau kita kembali kepada Allah dengan amal soleh, jiwa yang tenang, maka Allah akan redha, mardiyah. Pada uli bi ibadi, kalau Allah redha, masuklah kata Allah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Wa uli jannati. Itu muara akhirnya adalah jannah, surga. Lalu bu, kalau lain-lain ada kewatannya aku boleh, tidak apa-apa. Kemudian juga yang kelimanya, yang membuat kehidupan manusia itu gelap gulita, yaitunya wasirat. Sirat zulmatun, tempat yang gelap gulita. Wasirajulaha, penerangnya adalah yakin. Kita harus yakin bahwa kehidupan setelah kehidupan dunia ini panjang yang akan kita lalui lagi. Banyak proses yang akan kita hadapi. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, beruntunglah orang-orang yang selalu rajin datang ke surau, rajin sholat, dicuci muka dengan wudu, selalu banyak amal soleh. Qad aflaha man zakkaha, kata Allah. Sungguh beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu. Dia mensucikan dari jiwa setiap kali, setiap saat, setiap waktu, berbaharui iman kita, amal soleh kita, tak berbaharui selalu. Jadidu imanakum, berbaharuilah iman kamu, kata Rasul. Kaifa jadida imana ya Rasul? Ya Rasul, bahasa memperbaharui iman kami biqauli bikatrati la ilaha illallah. Jadi kita berharap di akhir alam kita hendaknya mampu kita mengucapkan, melafazkan kalimat la ilaha illallah. Jadi itu yang membuat kehidupan kita menjadi gelap gulita, agar kita selalu berlindung kepada Allah dari gangguan dan godaan-godaan kehidupan di dunia ini. Karena tantangan kita itu berat. Dunia itu dia selalu mempersona, memperdaya kita. Makanya kala Nabi Isra Mi'raj, nampaklah perempuan wanita cantik jelita, tetapi dia sudah tua, mengejar Rasul Muhammad kesini. Dia lagi ya Muhammad, tunggu sebentar. Kata Rasul, Jibril, itu siapa itu? Karena Rasulullah tak melihat itu adalah dunia. Di dunia itu semakin hari semakin indah, semakin rancak, semakin bagus, semakin terpesona awak. Zaman awak muda-muda ketek-ketek dulu, tidak seperti ini. Itu dia rambut itu bukan rambut dulu. Sekarang mana? Sudah selesai sudah. Nah, teknologi juga seperti itu. Jadi semuanya itu adalah membuat lalai. Jangan sampai itu menjadikan awak lalai juga. Kalau dunia yang membuat kita lalai, maka celakalah manusia tersebut. Innama hadhil hayatad dunya mata. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kesenangan
mata qalil, senangan sementara, senangan sesaat seumur manusia. Habis manusia ada lagi dilanjutkan oleh orang lain. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata dalam kajian ilmu tauhid ini Allah tidak boleh diperserikatkan, dipersekutukan dengan sesuatu. Jangan dianggap Allah itu berbilang. Maka selalu kita mentauhidkan Allah. Nah, kalau membahas ilmu tauhid berarti ilmu ketuhanan. Itu ilmu yang membahas tentang tauhid itu sendiri, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai rusak tauhid awak. Karena kalau rusak tauhid kita itu yang membuat manusia tersebut terjebak ke dalam kesyirikan. Itu bahaya itu. Syirik. Kalau syirik itu menganggap Allah itu berilah atau berbilang. Innallaha la yughayir. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa. Jadi seluruhnya dosa itu akan diampuni oleh Allah kecuali syirik. Jadi seluruh dosa itu diampuni oleh Allah. Sebesar apapun dosa kesalahan manusia itu ada ampunannya. Tapi kalau syirik tidak. Itu bahayanya itu. Jadi agar tidak terjebak kita ke dalam perbuatan, perkataan, tingkah laku dan segala macamnya mengarah kepada syirik tersebut. Makanya dalam Al-Quran Allah menjelaskan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa selain daripada syirik tersebut. Wa may yusyrik billah, siapa yang mempersekutukan Allah, faqad iftara ithman 'azima, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi ternyata Allah menyampaikan syirik tersebut adalah dosa yang besar. Makanya dalam kitab Al-Kabair, kitab tertulis yang paling utama tersebut, paling atas sekali adalah dosa syirik. Ithmun kabir, dosa-dosa besar. Nanti setelah itu durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, membunuh jiwa. Itu membunuh itu kan dosa besar itu. Makanya hati-hati. Tak boleh menghilangkan nyawa seseorang. Kan banyak kejadian-kejadian itu. Itu bagian daripada meninggalkan dosa-dosa besar. Termasuk meninggalkan ibadah sholat itu sendiri. Karena jelas perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi sebab itu agar tauhid kita tetap terjaga, maka kita biasakan basahi lidah kita selalu dengan kalimat-kalimatun thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, istighfar, bacaan-bacaan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, yang sudah hafal saja. Kalau yang baru-baru mungkin belum hafal sama kita, yang hafal saja. Artinya dibiasakan terus basah lidah kita. Orang yang tauhid itu qalbunya selalu kontak kepada Allah. Nah, itu yang penting. Jangan sampai kosong. Ya, sedang duduk, sedang berjalan, sedang di mana saja. Agar kita tetap
dalam kaidah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, hati kita tetap terjaga. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu, agar kehidupan kita ini tidak banyak dibuai oleh kehidupan dunia, maka jadikanlah dunia itu sebagai sarana untuk selalu kita taat, taqarrub ilallah. Jangan sampai ada yang menghalanginya. Dan gara-gara harta, gara-gara anak, gara-gara rumah, gara-gara kegiatan, kita tidak mengingat Allah, kita tidak menjalankan ketaatan. Allah telah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan gara-gara anak, jangan gara-gara harta engkau sampai lupa. Ustaz dikasih tahu itu. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang berbuat seperti itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Karena waktu kita lahir kita tidak ada membawa apa-apa. Alhamdulillah nyampe di dunia ini kita punya, kita ini, kita itu, dititipkan. Semua itu adalah titipan. Nah, karena titipan, maka manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Umur titipan Allah, mata titipan Allah, telinga dititipkan. Seluruh yang ada di organ tubuh kita ini dititipkan. Kemarin kan istilah kita kupas itu anggota 6, 8, 7 apa? Mata, telinga, tangan, kaki, perut, itu adalah semuanya titipan. Nah, maka manfaatkan dengan cara baik. Jangan dipergunakan untuk berbuat dosa, tapi pergunakanlah untuk jalan yang Allah ridho. Baik apa boleh payu sawo, payu mandale, tapi yang benar mandalenya itu menjaga titipan itu namanya. Datang waktu sholat kita sholat. Baik ke sawah, berarti sawah orang jangan dianggap sawah awak. Nah, contoh kayak gitulah. Pemantang orang ya, pemantang awak juga. Nah, ayo si padat jadi yang juga. Nah, itu kayak gitulah. Menimang menakar adil, jangan sampai curang. Nah, itu berarti mempergunakan semuanya nikmat itu di atas Allah ridho. Karena Allah mengutuk dan mencela, wailul lil mutaffifin. Nah, gitu. Oleh sebab itu semuanya adalah kita berjalan di atas garis aturan-aturan Allah. Semoga Allah juga memberikan yang terbaik kepada kita dalam menjalankan kehidupan sampai di akhirat kelaknya. Ada pertanyaannya Bapak Ibu? Boleh. Jadi yang membuat kehidupan kita gelap sampai akhirat, penerangannya juga sudah ada. Mari, karena kita sudah tahu, tentu kita tinggal mengamalkannya lagi agar kita tidak menyalahi aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam rangka kita membersihkan qalbu. Muhammadnya adalah pembersihan hati. Latifatuh sudah berhubungan dengan yang namanya yaitunya latifah rabbaniyah, berhubungan langsung dengan alam ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Muhammadnya sudah mengarah kepada pembersihan hati agar
kita tidak menjadi was-was di dalam menjalankan ibadah tersebut. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Semua kita laksanakan tentu tujuannya adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang kita lakukan ini karena perjalanan yang panjang. Tidak perjalanan sesaat. Kita baru sampai di alam dunia ini. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan muqaddimah kita, pembahasan kita. Kalau tidak ada yang akan kita diskusikan dan yang akan kita tanya jawab. Jadi pembersihan hati itu secara syariat itu mengikuti aturan Allah. Seluruh aturan-aturan Allah melalui agama Islam itu kita ikuti. Itu syariat. Syariat itu datang dari Allah. Kemudian tarikat itulah jalan. Bagaimana kita tetap mengikuti aturan-aturan dari siapa kita? Syariat tersebut tentu dari Allah. Dari Allah kepada Rasul. Rasul kepada ke bawah terus. Sahabat besar, sahabat kecil, tabi'in, salafus saleh, guru-guru, terus kepada guru kita, nyampai kepada kita. Itu jalannya. Secara ilmu tauhid, tarekat itu kita menyembah kepada Allah harus berjalan baik secara jasadiah. Baik kalau ngaji, baik kata baik sholat, walaupun secara rohaniah itu ruh kita itu berjalan. Dalam sholat hakikatnya ada yang namanya mi'raj. Nanti dalam pembahasan Islam ada itu. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'raj. Mi'raj itu naik. Secara hakikat ibadah sholat memang jasad kita berada di atas sejadah, di atas tikar, tetapi ruhaniah kita, ruh kita kontak langsung kepada Allah. Mi'raj. Makanya di dalam sholat itu ada kode etik yang harus diterapkan. Di antaranya menurut pendapat para imam ada istilahnya tumakninah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sana Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku telah memuji. Ar-Rahmanur Rahim, Abni alaiya, hambaku telah menyempurnakan pujiannya kepadaku. Terus sampai akhir. Artinya apa? Kalau bahasa orang tafsir, sholat kita berkomunikasi dengan Allah. Bahasa bawahnya menginci-inci. Jadi makanya dalam sholat itu tidak boleh tak kaja-kaja. Nah, kalau istilah kampung namanya ada sholat contoh ayam namanya. Kalau sikuan namanya. Nah, ya. Kalau di video di YouTube itu pernah kita sering lihat itu sholat itu 1 menit selesai gitu. Ada yang banyak, gitu. Malahan sholat tarawih itu 5 menit saja selesai gitu kan. Sekian banyak agama. Entah apa yang dibacanya. Padahal Rasulullah itu membaca di dalam sholat. Dibaca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dibaca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kan memakan waktu itu cuma itu. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu
Itu kan memakan waktu. Subhanallah, Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, Allahu akbar, rabbi firli warham. Itu pengakuan kita itu. Mohon kita, rabbi firli, ya Allah ampunilah aku. Kita kan memohon ampun kepada Allah. Masa di dalam sholat kita dimain-mainkan? Jadi kalau ada sholat-sholat yang kayak gitu, itu tidak benar. Istilahnya itu pelecehan ibadah. Nah, gitu. Rasulullah tidak ada mencontohkan kayak gitu. Sahabat pun tidak ada mencontohkan. Jadi makanya sholat itu kata Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah engkau seperti aku sholat. Rasul sholat itu pakai ruku, pakai sujud, pakai tumanina, dibaca bacaan sholat, arkanus sholat, rukun sholat. Kalau di kampung-kampung namanya rukun sembahyang namanya itu. Barang rukun sembahyang itu tiga balik, gitu kan? Ada rukun fi'li namanya, ada rukun qauli, ada rukun qalbi namanya. Dan itu diikuti. Nah, gitu. Kalau sudah mengikuti itu semua, insya Allah sholat kita sudah menurut standar sunnah Rasul. Nah, gitu. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita agar ibadah kita tetap terjaga. Ini samping kualitas juga kuantitas. Sholat awal banyak, tetapi nilai-nilainya itu juga harus kita cari dari Allah. Jangan sampai tidak punya nilai sholat kita. Nah, gitu. Ada istilahnya, dulu nyanyinya pernah beredar itu, pencuri sholat. Nah, ada nyanyinya itu, pencuri sholat. Ada orang mencuri dari sholat, ada yang tidak mengikuti aturan Allah dan Rasul. Nah, gitu. Jadi sholat itu jangan sampai kita diabaikan. Nah, itu bagaimana? Itu kajiannya kajian thariqah. Dijawab ilmu syariat, ketaatan kita kepada Allah. Thariqahnya ikuti aturan-aturan Allah, para sahabat, para soleh, para guru-guru kita, dan terus kepada kita. Nah, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi dari itu, mari kita bagaimana tetap istiqomah mengamalkan ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh baginda Rasul. Tujuannya adalah untuk membawa kita agar Allah ridho kepada kita bersama dunia dan akhirat. Allahumma minkum ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.